Hai, sebelum masuk ke materi runtuhnya masa Orde Baru, kita harus tahu dulu nih apa sih Orde Baru itu. Mari kita bahas. Cikidot. A few moments later. Nah, apa sih Orde Baru itu, teman-teman? Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia dengan waktu lama, yaitu 32 tahun. Orde Baru dimulai pada tahun 1966 hingga 1998 dan dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Masa pemerintahan ini berlangsung sejak diterimanya surat pemerintah 11 Maret Super Semar pada 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi terjadi pada tahun 1998. Istilah Orde Baru diciptakan untuk membedakan periode ini dengan periode Indonesia sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Nah, berikut ini adalah foto surat pemerintah yang diambil dari media sosial. Nah, oke, selanjutnya latar belakang. Setelah peristiwa G30 SPKI ditumpas, Partai Komunis Indonesia (PKI) dituding sebagai dalangnya. Hal ini memicu kemarahan rakyat. Pemberontakan fisik antara masyarakat yang setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan massa PKI terjadi di Jakarta serta berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kesatuan aksi saat itu meliputi KAMI Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAPI Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia, KPPI Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, KASI Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, dan lain-lain. Kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila kemudian dikenal dengan sebutan Angkatan 66. Nah, selanjutnya tuntunan Tripura. Pada tanggal 12 Januari 1966, berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi gedung DPR GR untuk mengunjungi Tripura Rakyat atau Tripura Tuntutan Nurani Rakyat. Isi tuntutan Tripura tersebut yaitu 1. Pembubaran PKI dan ormasnya, 2. Pembersihan kabinet, Wikpora dan unsur-unsur PKI, 3. Penurunan harga-harga barang. Nah, akhirnya pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perubahan kabinet. Namun perubahan tersebut tidak memuaskan hati rakyat Indonesia karena masih banyak tokoh diduga terlibat dalam G30 SPKI ada di dalam kabinet baru yang dikenal sebagai Kabinet 100 Menteri. Saat pelantikan anggota tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu kemudian dihadang oleh pasukan Cakrabirawa, hingga akhirnya terjadi pemberontakan antara pasukan Cakrabirawa dan demonstran. Peristiwa ini mengakibatkan seorang mahasiswa Universitas Indonesia UI, Arif Rahman Hakim gugur. Titik awal runtuhnya masa Orde Baru. Dalam periode masa Orde Baru terjadi banyak perubahan politik dan ekonomi. Perekonomian Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melalui beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun kondisi ini menurunkan ketika terjadi krisis moneter pada 1997. Hal ini memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum.
Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar di tanggal 4 Mei 1998. Terjadi juga tragedi Trisakti, yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Berikut cuplikan video kerusuhan Mei tahun 1998. Akhir masa Orde Baru. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden yang telah dipegang selama 32 tahun. Beliau membacakan pidato pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Negara, Jakarta. Beliau mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Soeharto digantikan B.J. Habibie. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998, Susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris RPH 1998-2003. Sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai